Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Eva Satriana SPDI dengan NIM 25406061221, mahasiswa PPG Daljab tahun 2025, program studi Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Wahid Hasim Semarang. Pada hari ini, tanggal 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMPN 13 Tulang Bawang Barat, Lampung. Dengan materi menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Demikian perkenalan saya, sekian dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik semua ya. Untuk mengawali pembelajaran kita di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Silakan ketuanya dipimpin untuk berdoa. Semua siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, di sini Ibu akan mengabsen. Kita absen dulu ya. Bismillah ada? Ya Bu. Sultan? Ada. Nur Prayoga? Siti Umi Latif? Ada. Jadi ada semua ya. Sebelum belajar, coba kita lihat dulu di sekeliling kita. Apakah masih ada sampah yang berserakan? Ada. Sudah rapi semua? Sudah. Oke, berarti hari ini pembelajaran bisa kita mulai ya. Ibu mau tanya, siapa yang masih ingat minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Kitab-kitab Allah. Iya, benar sekali. Jadi pelajaran di minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai meyakini kitab-kitab Allah. Salah satunya yaitu kitab Al-Quran yang dijadikan sebagai sumber pedoman hidup dan pedoman moral atau sebagai pengingat atau pengikat suatu tanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini nantinya akan memotivasi manusia untuk selalu bersifat amanah, oke? Nah, terus kemudian apa sih itu amanah? Yang dapat dipercaya. Apa amanah? Yang dapat Oke, amanah adalah dapat dipercaya. Oke, bagus. Terus kemudian apa itu integritas? Integritas adalah keselarasan antara nilai-nilai yang diyakini perkataan dan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Oke, bagus. Terus kemudian siapa yang bisa memberikan contoh dari amanah? Saya Ya, silakan. tidak sering mengumbar atau tidak pernah mengumbar kesalahan ataupun kejelekan aib seseorang. Oke, bagus. Tidak mengumbar kesalahan ataupun kejelekan orang lain. Baik, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih kita menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian dari amanah. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk amanah dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah peserta didik mampu menyimpulkan hikmah berperilaku amanah. Oke, sudah siap belajar? Sudah. Siap. Kalau siap, coba kita tepuk satu. Suaranya mana? Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Oke, siap belajar ya. Silakan kalian perhatikan materi yang akan Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Di sini ada pengertian amanah. Apa sih itu pengertian amanah? Kata amanah berasal dari bahasa Arab, yakni amanatan, yang berarti aman atau tidak takut, dapat dipercaya. Orang yang amanah atau
artinya orang yang dapat menjaga sesuatu itu menjadi aman. Nah, menurut istilah, amanah memiliki dua arti, yakni pertama berarti bertanggung jawab. Kemudian yang harus dilaksanakan dengan berkaitan dengan sesamanya, yang bertanggung jawab kepada Allah dan kepada sesama. Amanah memiliki dua arti, yakni pertama berarti bertanggung jawab. Kemudian amanah itu dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu memberikan amanah kepada setiap manusia untuk beribadah kepadanya dengan cara amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah meyakini rukun iman serta mengamalkan dalam ajaran Islam. Nah, bagaimana cara kita menerapkan sikap amanah dalam kehidupan sehari-hari? Rasulullah SAW senantiasa bersikap amanah dalam menjalani hidupnya sehingga mendapat gelar apa? Al-Amin ya, atau orang yang dapat dipercaya. Ciri-ciri orang yang amanah adalah yang pertama itu adil dan jujur. Yang kedua menepati janji. Coba apa sih hubungan antara sikap amanah dengan integritas? Ada nggak hubungannya? Ada ya, silakan dijawab. Memiliki hubungan yang sangat erat karena amanah adalah salah satu perwujudan dari integritas seseorang. Oke, bagus. Nah, jadi di sini amanah itu memiliki hubungan yang sangat erat sekali dengan integritas. Kenapa? Karena seseorang yang menjaga amanah itu artinya memegang tanggung jawab dan dapat dipercaya. Jadi secara otomatis ini akan menunjukkan integritas, moral, dan etika yang sangat kuat. Dengan demikian, menjaga amanah itu berarti merupakan salah satu cara yang efektif untuk menumbuhkan dan mencerminkan integritas di diri. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Iya, Mengapa kita juga perlu bersikap amanah terhadap diri kita sendiri? Oke, bagus. Pertanyaannya bagus. Kenapa kita harus bersikap amanah terhadap diri kita sendiri? Ada yang ingin mencoba menjawab? Saya Bu, Ya, silahkan. karena seseorang yang bersikap amanah akan dihormati, dihargai, dan dipercaya oleh orang lain. Oke, bagus jawabannya ya. Kenapa kita harus menjaga amanah diri kita sendiri? Menjaga amanah diri kita sendiri itu merupakan tanggung jawab diri kita ya. Nah, apabila kita tidak bisa menjaga ataupun kita tidak bisa amanah terhadap diri kita, maka akan sulit juga kita dipercaya oleh orang lain. Oke, hari ini Ibu akan bagi kalian menjadi 4 kelompok ya. Nanti akan Ibu bagi LKPD. Kelompoknya dari sini kelompok 1 ya. 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Oke. Buku paketnya bisa dibagi. Oke, ini untuk kelompok 1. Silahkan dibaca petunjuknya. Silakan dilihat, di situ ada petunjuknya, dibaca. Di situ ada 3 kasus ya tentang cakupan amanah. Kalian disuruh menganalisis. Yang pertama dari kasus pertama itu disuruh menganalisis apa sih itu amanah yang dilanggar dari kasus pertama. Yang kedua cakupan amanahnya. Yang ketiga dampak pelanggaran. Dampaknya apa ketika melanggar dari kasus yang pertama. Kemudian yang terakhir adalah solusi. Nah, silakan dikerjakan, berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Sudah
2. Kelompok 3 sudah? Kelompok 1? Sudah. Ayo, silakan maju presentasi dulu perwakilan 2 orang ya. Untuk kelompok 1 silakan maju. Lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Budi lalai dalam amanah kepada Allah lebih mementingkan game online daripada sholat. Cakupan amanah kepada Allah, amanah sesama manusia, amanah kepada diri sendiri. Dapat melanggaran digolongkan sebagai orang munafik karena menunda sholat tanpa alasan dapat menjadi salah satu ciri-ciri orang munafik. Oke, ini presentasi dari kelompok 1. Kira-kira dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Iya, Devin silahkan. Apa yang kalian lakukan jika melihat teman Anda tidak amanah? Oke, apa yang kalian lakukan ketika melihat teman Anda tidak amanah? Mungkin kelompok 1 di sini bisa membantu untuk menjawab. Menegur dan menasehatinya secara pribadi dengan cara yang baik agar dia sadar bahwa apa yang dilakukannya adalah hal yang salah. Oke, menegur atau menasehatinya ya bahwa hal tersebut adalah salah. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan duduk ke tempatnya masing-masing. Selanjutnya untuk kelompok 2. Dampak pelanggaran, ancaman neraka bagi orang-orang yang sholat tetapi lalai dalam sholatnya. Salah satu bentuk kelalaiannya adalah menunda sholat hingga melewati waktunya. Solusi, menggunakan fitur untuk membatasi durasi atau waktu bermain game secara otomatis. Orang tua harus menegakkan aturan. Jika melanggar, terapkan konsekuensi yang telah disepakati seperti pengurangan waktu bermain dengan rutin dan transparan dan dapat diakses semua anggota kelas. Oke, bagus. Itu tadi adalah hasil dari kelompok 2 ya. Dari hasil kelompok 2 mungkin ada yang ingin ditanyakan untuk kelompok lain atau cukup? Ada yang ditanyakan tidak? Kalau tidak ada berarti cukup ya. Silakan duduk ke tempatnya. Lanjut untuk kelompok 3. Membuat aturan yang jelas tentang penggunaan uang kas dan sanksi jika kecurangan berat. Oke, bagus. Itu adalah hasil dari kelompok 3. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau menanggapi atau mau bertanya, dipersilahkan. Oke, untuk kelompok 2 silakan. Bagaimana cara kita menanamkan sikap amanah? Bagaimana cara kita menanamkan sikap amanah? Silakan dijawab untuk kelompok 3. Cara menanamkannya ya dengan selalu menanamkan rasa takut kepada Allah, bahwasanya kalau melanggar amanah itu bisa dapat dosa. Oke, bagus ya. Jawabannya sungguh luar biasa. Oke, silakan duduk ke tempatnya. Kita lanjutkan untuk kelompok 4. Dan begadang menonton film. Bentuk amanah yang dilanggar. Amanah terhadap waktu, karena waktu adalah karunia yang akan dimintai tanggung jawabannya nantinya. Amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dampak pelanggarannya, pola hidup tidak sehat akan menyebabkan kelelahan, kurang konsentrasi dan penurun daya ingat, menunjukkannya kurangnya penghargaan terhadap nikmat sehat yang sudah dimiliki. Solusi, ganti kebiasaan menonton dengan kegiatan lain yang lebih menenangkan, seperti membaca buku, mendengarkan musik, dan menulis jurnal. Itu tadi adalah hasil dari kelompok 4. Nah, coba tadi untuk kelompok 4, kasus yang kedua itu termasuk dalam amanah kepada siapa? Untuk kasus yang kedua tadi yang dibacakan. Amanah kepada diri sendiri. Amanah kepada diri sendiri. Yang lain setuju? Setuju. Oke, silakan duduk untuk kelompok 4.
Baik anak-anak, karena semua sudah maju presentasi ya, semua sudah menjawab dengan bagus, jawabannya sudah cukup bagus. Mari kita beri apresiasi, kita beri tepuk masyarakat untuk semua kelompok. Terima kasih. Nah, di sini Ibu akan melakukan evaluasi. Apakah kalian sudah benar-benar memahami atau belum sih tentang materi amanah itu tadi? Ya, coba Ibu mau kasih pertanyaan dulu. Siapa yang bisa menyebutkan apa saja bentuk-bentuk amanah? Oke, silakan. Amanah kepada Allah. Ya. Rasa manusia, amanah kepada diri sendiri. Oke, bagus. Amanah kepada Allah, amanah kepada sesama manusia, dan amanah kepada diri sendiri. Ya. Terus kemudian, apa sih hikmah yang dapat kalian ambil dari amanah itu sendiri? Ya. Mendapat kepercayaan dari orang lain, terhindar dari keburukan fitnah, mendapatkan perhatian dan penilaian positif dari semua pihak, hidupnya akan lebih tenang. Hidupnya akan lebih tenang dan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Oke, satu lagi. Coba, apa dampaknya? Atau apa dampak yang akan kalian rasakan ketika kalian itu tidak bersifat amanah? Ayo. Siapa yang mau mencoba menjawab? Dampaknya apa ketika kalian tidak memiliki sifat amanah? Kalau kita bersifat amanah, itu kan kita pasti dipercaya oleh orang lain. Kalau tidak amanah, berarti apa dampaknya? Tidak dipercaya. Iya, tidak mendapat kepercayaan dari orang lain. Oke, berarti kalian sudah paham ya tentang materi yang kita pelajari hari ini. Ya. Ya. Oke, berarti dari pembelajaran hari ini dapat Ibu simpulkan bahwa sifat amanah itu merupakan sifat terpuji yang mencerminkan sebuah tanggung jawab dan kepercayaan. Nah, amanah di sini merupakan salah satu bentuk akhlak mulia yang harus kita jaga dan dilaksanakan oleh sesama muslim atau semua muslim harus melaksanakan yang namanya amanah. Nah, terus kemudian seseorang yang melakukan amanah itu akan mendapatkan kepercayaan, sedangkan orang yang mengkhianati atau tidak amanah itu akan mendapatkan keburukan atau tidak dipercayai oleh orang lain. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, Ibu mau tanya. Coba di sini Ibu mau tanya, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran hari ini? Ya, silakan. Saya senang sekali dan termotivasi karena ini bisa memberikan pemahaman baru tentang pentingnya amanah dan memotivasi saya untuk menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Oke, bagus. Terus kemudian hal penting apa yang kalian dapatkan dari materi amanah ini? Saya Ya, silakan. mempelajari amanah memberikan pemahaman tentang pentingnya tanggung jawab, kepercayaan dan dampak dari setiap tindakan yang kita lakukan, baik dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, sesama atau diri sendiri. Oke, bagus. Nah, berarti perasaannya adalah senang ya kita belajar hari ini. Nah, terus kemudian untuk pelajaran yang akan datang kita akan mempelajari tentang jujur, kejujuran dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk itu mari kita bersama-sama menerapkan sikap amanah ya, baik itu amanah kepada Allah, amanah kepada sesama, amanah kepada diri sendiri ya, baik di lingkungan sekolah, masyarakat maupun di lingkungan keluarga. Kita harus bisa menerapkan bagaimana sih amanah itu kita terapkan di dalam lingkungan sehari-hari. Sampai di sini sudah paham? Sudah. Kalau sudah paham, kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan. Wasiat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi